Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya naik Honda Megantara ya. Kita lihat dulu keluar tadi sebentar. Oke, masih di video. Kita lihat dulu keluar, kita lihat suasana di luar bagaimana. Ya, pagi hari ini kita lihat dulu sini. Saya lagi, oh iya, itu air ya guys ya. Oke, halo, yang nonton video ini ya pasti nggak akan banyak sih, soalnya ya video ini cuma 15 menit. Siapa juga yang menonton gitu ya, paling cuman ya pokoknya siapa aja lah yang nonton video ini. Jadi di sini saya naik Honda Megantara dari kelas 10-12, ya nggak usah dijelasin lagi sih. Saya tuh mau ngebuat video tentang bioteknologi konvensional. Jadi di sini saya untuk memenuhi tugas proyek dari pelajaran biologi. Dan disclaimer dulu, di sini saya buat videonya itu sendiri karena apa? Karena anggota kelompok saya sudah saya bagi-bagi tugas. Jadi ya saya bisa lebih fleksibel lah, bisa lebih efektif untuk membuat videonya lah. Jadi ya saya sendiri aja gitu. Oke, di sini saya itu kelompok berapa ya lupa lagi. Dan juga saya juga lupa anggota kelompoknya itu ada 4 orang kalau nggak salah, saya, Azahra Malika, dan juga Tiara, dan satu lagi itu siapa saya lupa lagi. Ya intinya begitulah. Nanti juga ada. Sebelum mulai kita siapkan bahan-bahan yang dulu ya. Bahan-bahan alat. Waduh. Jelas nggak sih? Ya intinya beginilah. Kita siapkan bahan-bahan dan alatnya dulu. Tapi bentar. Kita sebelum menyiapkan bahan alat, saya mau beresin dulu kamar saya. Next kita akan pergi sarapan dulu ya, karena saya kebetulan tadi belum sarapan, biar lebih efektif untuk mengerjakan tugas biologinya ya guys ya. Kita ikut sarapan dulu sebentar. Hihihi. Beres, sudah sarapan. Sekarang kita lanjut untuk mempersiapkan alat dan bahannya. Kita sekarang menuju ke dapur, dan ya sepertinya kita siapkan dulu bahan-bahannya. Bahan yang pertama di sini ada untuk pembuatan keju ya. Ada dua botol susu lah, segini. Ada yang 250 dan 200, jadi kira-kira ya sekitar berapa ya, 450 ml lah, segini. Dua buah. Yang pertama ada susu, kita simpan di sebelah sini aja. Oke, di sini ada masakan, jadi yang saya sengaja buat nggak nyiapin dulu alat dan bahannya, jadi biar saya cari terlebih dahulu, karena ya biar durasi videonya lama aja sih, gitu aja sih. Hihihi. Aduh, gimana? Ternyata ada panci. Ya udah, kita pakai panci. Lalu selanjutnya kita siapkan alat yang lainnya ya, seperti sendok lah. Sendok buat ngaduk, atau enggak jangan sendok lah. Ini aja gak sih? Boleh. Ini.
Lalu udah itu toplesnya mau kayak gimana ya? Nah. Toplesnya Tupperware mama. Kita pakai Tupperware mama aja. Dan kita cari saringannya. Sebentar. Buah kotak susu, garam, cuka, sinduk ya. Lalu ada toples untuk cetakan esnya, lalu ada panci. Dan kita sepertinya butuh sendok satu saja. Oke. Maaf ketutup. Sendok. Oke, ini semua sudah bahan-bahannya sudah siap, tinggal kita eksekusi sekarang. Let's go. Oke. Ya. Pertama kita simpan dulu di sini. Nyalakan kompornya dulu. Kecil, dengan api kecil aja. Ya, kecil. Nah. Dengan api kecil. Lalu udah itu kita akan tuangkan susunya. 2 buah susu. Allahu Akbar. Sepertinya kurang kecil. Ya, mati. Nah, cukup kecil aja. Lalu kita akan masukkan 2 buah susu ini. Kita gunting, bismillah. Lalu kita akan tuang. Ini terlalu besar apinya. Ya. Kita tuang susu yang pertama. Oke, udah habis. Lalu kita tuang susu yang kedua. Bismillah. Oke, udah 2 susu yang udah tertuang. Next sudah itu kita aduk-aduk susunya agar tidak nempel dengan panci. Aduk-aduk rata hingga nanti mendidih. Sampai mendidih. Sampai kalau bahasa Jermannya tuh ngagolak ya. Kita aduk-aduk saja santai sambil memikirkan hidup. Saya di sini mau sedikit cerita tentang ya proyek-proyek pelajaran-pelajaran lah sehubungan dengan penilaian akhir tahun, yang dimana kan sekarang itu sudah kurikulumnya berbeda dan juga penilaian akhir tahunnya itu sumatif gitu. Jadi tergantung guru mata pelajarannya, tidak semuanya tes tulis. Kalau misalnya opini saya, pendapat saya tentang hal ini tentu saja ya sebenarnya bagus sekali gitu, sangat bagus. Terutama banyak proyek itu it's okay, no problem. Cuman problemnya ada di bagian pembagian kelompoknya. Jikalau misalnya proyeknya banyak, memang proyek itu efektifnya itu dikerjakan oleh kelompok lah. Jadi saya juga tahu gitu niatnya itu untuk bisa mengasah kolaborasi antar murid. Cuman ya di sini justru bukannya mengasah untuk berkolaborasi dalam beberapa proyek-proyek ini, malah membebani beberapa murid. Ya contohnya saya gitu. Jadi karena kelompok, apalagi banyak kelompoknya, sehingga keefektifan untuk mengerjakan proyek ini sangat berkurang drastis. Sangat susah untuk mengatur lah gitu bisa dibilang. Kalau misalnya saya sarankan itu untuk nggak apa-apa, it's okay, no problem, banyak proyek. Tapi kalau bisa individu seperti itu. Tapi kalau misalnya itu tidak bisa, ya it's okay gitu. Nggak apa-apa banyak kelompok juga. Cuman ada problem lain di sini, yaitu udah nggak proyeknya banyak, kelompoknya banyak,
Itu pun tiap pelajaran kelompoknya berbeda-beda. Kalau misalnya kelompoknya sama, satu kelompok itu untuk semua pelajaran, semua proyek-proyek itu it's okay gitu. Jadi kita nggak tahu, nggak lupa, nggak bingung lah gitu siapa aja kelompoknya, siapa aja ininya. Itu sih gitu problemnya di situ. Nah, itu problem yang kedua. Problem yang ketiga, kalau misalnya udah tahu banyak proyek seperti ini dan butuh waktu pengerjaan yang cukup lama, dan it's okay lah kalau misalnya kelompoknya berbeda-beda, at least harus memberikan kami, para pelajar, para murid, waktu untuk pengerjaan seluruh proyek-proyek ini. Karena seluruh proyek ini pengerjaannya itu ya beriring dengan sekolah biasa gitu. Kalau misalnya satu minggu itu para guru mata pelajaran memberikan proyek kepada murid-muridnya, dan waktu minggu berikutnya diberikan waktu tidak belajar atau belajar di rumah untuk mengerjakan seluruh proyeknya. Nah, harusnya seperti itu kurikulum tuh, kesiswaan tuh. Kalau misalnya proyek kita banyak, maka ya alhasil emang harus diberi pengerjaan waktu yang cukup lama lah, misalnya 2 minggu. Cuman 2 minggu itu kita tetap masuk sekolah gitu. Jadi agak terganggu juga waktu untuk mengerjakan proyek ini, sehingga waktu mengerjakan proyek ini tidak bisa efektif dan cepat lah gitu. Tidak bisa tepat waktu dan lain sebagainya. Harusnya kesiswaan tuh seperti itu. Udah tahu banyak proyek, maka ya 1 minggu lah kasih kita untuk bisa melakukan pelaksanaan atau pengerjaan proyek tersebut gitu, tanpa adanya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Karena ya kegiatan belajar mengajar di sekolah juga ngapain, karena materi sudah habis gitu. Ya mungkin itu aja sih. Saya juga nggak tahu kenapa bisa kayak gini. Ya ini belum mendidih. Pokoknya intinya tunggu sampai mendidih. Mungkin kita akan naikkan apinya sedikit saja. Nggak bisa cepat mendidih. Sambil kita buka cuka ke video. Jadi ya gimana gitu, serba salah gitu. Bukan saya egois atau bagaimana, tapi saya juga memikirkan untuk seluruh teman saya terutama. Jadi seperti ada ya gangguan lah gitu. Udah tahu proyeknya banyak, tapi ya tetap sekolah gitu. Itu pun materinya udah habis, nggak ada lagi. Ngapain gitu. Mending 1 minggu itu dikasih waktu untuk mengerjakan seluruh proyeknya. Dan nanti minggu selanjutnya ulangan ataupun penilaian akhir tahun yang secara tes tulis seperti itu. Atau enggak di minggu selanjutnya. Jadi ada persiapan gitu. Menurut saya ini terlalu membebani ya. Cuman ya saya juga nggak tahu sih kenapa saya ngomong di sini, karena ya percuma gitu kalau saya ngomong ke siapapun juga tidak ada yang mau mendengarkan saya. Rakyat Indonesia pun yang menderita tidak akan didengarkan oleh wakil rakyatnya. Itu tuh hubungan antara negara, pemerintah dan juga masyarakatnya. Seperti hubungan negara yang seperti besar itu pun diabaikan, suara rakyat yang seperti itu pun diabaikan untuk kepentingan negaranya. Bagaimana suara saya yang hanya 1 orang untuk kepentingan sekolah? Tidak mungkin bisa. Pasti akan diabaikan lah ya. Saya juga tidak tahu. Oke, ini masih belum mendidih, jadi kita tunggu, aduk aja sampai mendidih. Dan maksudnya diaduk tuh biar tidak nempel lah gitu, biar susunya tidak nempel pada panci. Jadi kita terus aduk aja. Disclaimer lagi, ini tuh saya kenapa mengerjakan sendiri, karena biar sayanya efektif, biar sayanya enak lah gitu untuk mengerjakannya. Dan juga saya tentunya nggak semudah itulah untuk kerja sendiri. Jadi ya saya pastinya
memberikan juga tugas kepada orang lain sehingga saya bisa mengaturnya. Ya maksudnya masing-masing anggota punya kontribusi masing-masing gitu. Jadi saya sudah memanagenya, sudah mengaturnya. Dan ya. Oke, sekarang kita sedikit udah mendidih sih. Nah, teng tok. Woi. Masih belum mendidih ya. Jadi kita tunggu aja sampai mendidih. Apakah kita akan besarkan apinya lagi? Sedikit lagi lah, apa-apa. Aduk. Ini kita sudah siapkan cuka. Oke, kenapa kita siapkan cuka? Dan cuka itu nanti kita akan masukkan setelah mendidih, lalu kita matikan apinya gitu. Jangan dalam kondisi api menyala. Kalau sudah mendidih, matikan. Udah matikan, diamkan dulu beberapa inilah. Lalu masukkan cukanya. Nah, untuk cukanya ini mengapa ditambahkan ke susu ini? Karena untuk pembuatan keju itu dibuat dari dadih, atau dadih itu adalah zat yang dari susu lah gitu. Jadi si cuka ini berperan untuk memisahkan zat air dan juga zat padat dari susu ini. Nah, zat padat susu itu dinamakannya dadih. Nah, nanti dadih ini yang menjadikan bahan untuk pembuatan keju. Apa banyak nyamuk? Nah, ini sudah mendidih, kita matikan apinya. Wallahu a'lam bishawab. Astagfirullahaladzim. Ini kenapa banyak nyamuk kayak gini? Sebentar ya. Apa sih? Udah itu, mari kita tunggu beberapa menit sambil kita bereskan dulu. Gak usah beberapa menit sih. Nah, ini jadinya kalau udah mendidih, nanti kita tambahkan cuka. Cukanya sekitar 3 sendok makan sepertinya. 3 sendok. Nanti setelah itu kita aduk lagi sehingga nanti akan keluar dadihnya. Oke, kita tunggu dulu. Ya, videonya agak banyak noise ya, tolong dimaklumi aja lah ya. Oke. Ini sudah mendidih. Kita akan tambahkan saja langsung cuka sebanyak. Kita masukkan cuka. Sekitar 3 sendok makan. Bismillah. 1 2 Nah, udah masukkan cuka 3 sendok makan. Kita aduk-aduk lagi. Mari kita aduk-aduk. Nanti sini kita akan aduk-aduk. Nah, jadi nanti kalau si cuka itu mengandung asam stearat yang bisa memisahkan zat padat dari susu. Kelihatan nggak sih? Ya banyak noise ya. Ya udah. Jadi bisa memisahkan zat padat pada susu dan juga zat cair pada susu. Nah, zat padat yang ini dinamakan dadih. Nah, nih. Tuh, yang ada titik-titik kayak itu. Nah, itu namanya dadih. Nah, dadih ini nanti kita akan buat menjadi keju. Kita aduk-aduk aja terus. Segini apakah kurang cukanya? Oke, mungkin sudah cukup. Sekarang kita akan menyaring dadihnya menggunakan kain yang tadi. Apakah panas? Ya, panas lah. Nah, kita masukkan ke sini agar bisa efektif. Kita simpan HP-nya di sini. Apakah terlihat baraya? Aduh, saya takut nyemplung lagi. Ya udahlah, lihat saya aja. Nah, ini tuh nanti kita masukkan ke sini. Bismillah. Kita masukkan secara perlahan aja. Nah, cakep. Aduh, menghalangi. Lalu kita tuangkan selanjutnya. Boom. Sekilas terlihat tuh kayak ampas tahu gitu ya. Saya juga ini pertama kali sih buat keju kayak gini.
Intinya ini tuh namanya dadi. Sekali lagi saya ucapkan, nggak apa-apa biar tahu. Nah di sini tuh ada beberapa bekasnya. Udah gini lalu kita akan saring saja. Sepertinya wadahnya kurang ini sih. Kita tutup seperti ini. Nah sudah kita saring, kita lihat nanti hasilnya tuh seperti gini nih. Jadi kayak seperti ampas tahu gitulah. Dan ini ya udah ya kayak tahu gitu teksturnya tuh. Nah udah ini kita tinggal tambahkan garam sedikit. Kita buka dulu ininya. Kita tambahkan garam sedikit. Pakai sendok yang ini aja. Ntar kita lap dulu. Kita tambahkan sedikit garam. Waduh, tadi garamnya ini. Nah, kita lakuin di sana. Sekarang yang sudah disaring seperti ini hasilnya sudah terbentuk kayak keju ya. Lalu kita sekarang akan tambahkan garam secukupnya aja. Kita tambahkan garam. Oh, wih. Awas jatuh. Sebentar. Nah, kita tambahkan garam secukupnya aja. Hup. Ya sekitar segini aja lah, nggak apa-apa. Tambahkan garam sedikit lagi. Garam itu untuk mempercepat proses pembekuannya. Nah lalu kita aduk-aduk sedikit. Nah itu ini memang hasilnya kayak sedikit gini ya, soalnya ya saya cuman pakai dua kotak susu saja. Kalau misalnya kalian mau lebih banyak ya tinggal beli susu yang 1 liter. Kok kamu ngatur sih? Ya udah. Nah, lalu kita aduk aja rata seperti ini. Nah udah aduk rata gini, kita masukkan ke dalam toples atau cetakannya lah. Lalu kita masukkan, bismillah, set. Sepertinya terlalu besar toplesnya, ya udahlah nggak apa-apa. Kita open di sini, bisa nggak? Nah, ya. Kita buka pintu. Nah, cahaya ilahi. Kita simpan di situ. Masukkan ke dalam toplesnya atau kawerang tadi. Oke, lalu kita padatkan. Cukup. Kalau sudah dipadatkan, sekarang kita akan tutup. Kita tutup dulu dengan rapat. Lalu kita akan sepertinya kebalik. Kita balik dulu. Set, bentar. Iya, kita akan masukkan ke dalam lemari pendingin atau kulkas. Kita diam. Alhamdulillah. Kita diamkan saja di mana ya? Di sini aja lah ya. Duh. Oh, ini ternyata panci yang saya cari. Lalu kita siapkan di sini saja. Kita atur 2 aja lah. Oke, dan setelah itu kita simpan selama 24 jam hingga kejunya bisa membeku. Boom. Seperti itu. Oke, alhamdulillah kita sudah beres untuk pembuatan keju bioteknologi konvensional ini. Memang cukup simpel ya, dengan 3 bahan dan juga pengerjaannya yang cukup mudah lah bisa dibilang itu. Dan ya sedikit cerita juga, saya juga awalnya itu waktu pemilihan untuk produk bioteknologi konvensional itu asalnya mau tempe. Saya juga berebut dengan teman saya dan akhirnya teman saya yang mendapati. Dan saya merasa kayak kesal gitu. Namun ternyata waktu saya pilih keju ini, justru saya merasa bersyukur gitu. Karena apa? Karena ternyata saya nggak jadi milih tempe itu ada hikmahnya. Kalau misalnya dibandingkan kan kalau bikin keju itu cukup mudah lah gitu. Tapi kalau misalnya bikin tempe itu tuh harus butuh beberapa hari, itu pun belum tentu jadi gitu. Jadi saya bersyukur aja gitu. Intinya
bisa saja sesuatu yang dianggap baik oleh kita itu tidak baik oleh Allah dan tidak baik bagi diri kita. Dan bisa juga sesuatu yang baik bagi kita belum tentu baik bagi Allah dan juga bagi diri kita. Ya maksudnya sebaliknya lah gitu. Yang tidak baik bagi kita, yang tidak disukai oleh kita, ternyata itu tuh baik gitu untuk kita sendiri. Intinya selalu bersyukur, dan seluruh hal lah, seluruh sesuatu, seluruh kejadian itu pasti ada hikmahnya. Selalu bersyukur, dan ya mohon maaf bila ada kesalahan. Nah ya kak, signing out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, apakah masih di oke? Ya, selamat tinggal. Bye.